Petugas gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah Terbadu, Bantar Gebang, Bekasi pada Senin 9 Maret 2026 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan temuan ini, jumlah korban meninggal dunia akibat longsor sampah bertambah menjadi 5 orang. Korban terbaru ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, diduga merupakan seorang sopir truk yang sempat dilaporkan hilang saat peristiwa longsor terjadi. Informasi selengkapnya terkait dengan update terbaru korban longsor akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bekasi, rekan Randy. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Anggra dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar rekan Anggra dan Tribuners bahwa petugas gabungan dalam hal ini Basarnas, TNI, Polri, lalu BPBD, Satpol PP, Damkar berhasil menemukan satu orang lagi, di mana diketahui satu orang ini merupakan korban dari longsor timbunan sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan korban juga diketahui berjenis kelamin laki-laki, yang dimana korban saat ini langsung sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan menurut Kepala Kantor SAR Jakarta, Desyana Kartika Bahari, dia mengatakan bahwa selanjutnya jenazah atau proses selanjutnya, yakni jenazah akan dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Polri, dan di mana nantinya para pihak keluarga yang merasa keluarganya hilang atau belum ditemukan hingga saat ini bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Polri, dan nantinya akan dilakukan penyesuaian diantaranya dari DNA dan lain-lain. Dan tercatat saat ini total korban yang meninggal dunia mencapai 5 orang akibat terjadinya longsor tersebut. Mungkin itu rekan Anggra dan Tribuners terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Randy, bisa dilaporkan apakah identitas semua korban sudah diketahui? Kemudian bagaimana proses identifikasi korban yang dilakukan oleh pihak berwenang? Ya baik, rekan Anggra dan Tribuners, terkait identitas para korban, hingga saat ini pihak dari Basarnas sendiri pun sudah mendata siapa saja atau nama-nama yang terindikasi merupakan korban yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun jenazah masih terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi, mengingat seluruh jenazah saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan dan penyesuaian beberapa hal yang dimana nantinya untuk pendukung dalam proses identifikasi dari pihak korban dan juga pihak keluarga. Mungkin itu rekan Anggra. Baik, rekan Randy, kemudian bagaimana proses evakuasi jenazah korban? Apakah terdapat kendala? Ya baik, untuk proses evakuasi menurut dari petugas gabungan sendiri, sampai saat ini kendala yang dialami yakni berupa hirupan udara di sekitar lokasi, dan di mana petugas yang melakukan evakuasi pun juga tidak serta-merta melakukan langsung evakuasi, namun terdapat prosedur yang perlu dilakukan, diantaranya mengenakan APD lengkap, yang dimana proses tersebut wajib dilakukan oleh para petugas. Dan tidak hanya itu, saat sudah melakukan evakuasi, para petugas juga perlu disemprot disinfektan oleh para petugas lainnya, mengingat udara yang berada di lokasi tersebut berpotensi dapat mengganggu pernapasan seseorang, sehingga untuk mengantisipasinya, yakni para petugas yang berada di lokasi diminta untuk mengenakan masker dan juga APD. Selain itu, petugas gabungan juga berharap tidak adanya lagi hujan atau turun hujan di sekitar lokasi, mengingat jika hujan turun maka kondisi
dalam proses evakuasi juga dapat menambah jadi suatu hambatan sehingga proses evakuasi dapat terganggu. Namun hingga saat ini tidak terjadi tidak terjadi hujan di sekitar lokasi sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu. Baik, rekan Randy, kemudian bagaimana upaya dari tim SAR gabungan dalam melanjutkan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang? Ya, terkait proses evakuasi atau upaya pencarian korban dari tim gabungan SAR sama seperti proses evakuasi sebelum-sebelumnya, yakni menggunakan alat berat yakni berjenis ekskavator, dan saat ini dikerahkan total 15 ekskavator oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan saat ini mereka masih terus melakukan proses evakuasi dan proses pencarian para korban, dan di mana mereka ini bertugas dalam sistem berbagi shift, yakni mulai dari jam 12 siang hingga jam 12 malam, dan begitu juga dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Mungkin itu, rekan Anggra dan Tribuners. Baik, rekan Randy, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, baik. Untuk tadi penemuan kita satu jenazah ditemukan korban artinya dengan keadaan Delta untuk jenis kelamin laki-laki, dan itu ada di site 2, yang mana di site 2 itu malam sudah ditemukan truknya, namun tidak ada korban di dalamnya. Diduga kemungkinan korban yang ditemukan hari ini adalah supir yang ada di truk yang kita temukan tadi malam. Identitasnya sudah diketahui, Bu? Untuk identitas nanti dari pihak kepolisian akan menyampaikan, karena korban itu langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Bu, dalam kondisi korban itu terkubur berapa meter, Bu, perkiraan? Kalau tadi dilihat itu sekitar dari kondisi jarak ya, dari truk yang ditemukan itu tidak jauh, sekitar 5 meter ya. Jadi tidak kedalamannya juga pas di ekskavator itu lumayan lah, sampai 10 ya tadi itu. Kalau nggak salah diambilnya lagi, sehingga ada tapak dari bodi dari jenazah. Ibu, biasanya ada proses postmortem seperti itu. Apakah dari pihak keluarga dan juga kerabat sudah memberikan data-data yang dibutuhkan untuk proses otopsi? Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang ya dari DPI. Sementara kami fokus untuk pencarian yang tadinya ini 5 orang dan sudah ditemukan 1, jadi nanti masih ada 4 lagi yang sedang kita lakukan pencarian. Jadi total yang korban meninggal dunia totalnya sekarang? Tambah 1, tadi sebelumnya 4 ya, tadi malam tambah 1, jadi total yang meninggal dunia ada 5 orang. Iya, ambil bawa aja. Yang tadi megang, silakan jangan masuk. Satu. Kamar berdua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan duka cita mendalam atas musibah longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Insiden longsor memakan korban jiwa dengan 5 jenazah dilaporkan berhasil ditemukan. Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan bahwa TPST Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah warga Jakarta yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut KDM, insiden tersebut menjadi perhatian serius lantaran menimbulkan korban jiwa. Ia juga menyampaikan doa bagi para korban yang meninggal dunia agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Mantan Bupati Purwakarta itu berharap korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan oleh tim penyelamat. Selain itu, Deddy meminta agar pengelolaan TPST Bantar Gebang kedepannya dapat dilakukan lebih baik agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebagai informasi, longsor terjadi di zona 4 dengan gunungan sampah setinggi 50 meter tiba-tiba runtuh.
Material sampah yang ambrol menimbun antrian truk pengangkut sampah yang sedang berada di bawah area tersebut. Selain kendaraan, sebuah warung di sekitar lokasi juga ikut tertimbun longsoran sampah. Ada berita duka yang perlu saya sampaikan, telah terjadi longsor di TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi. TPA ini merupakan tempat pembuangan sampahnya warga Jakarta yang dikelola oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Dan dari musibah ini ada 4 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Semoga yang meninggal dunia diterima iman dan Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dalam pencarian semoga lekas ditemukan, dan selanjutnya juga semoga TPA Bantar Gebang bisa ditangani dengan baik dan tidak terjadi longsor lagi. Terima kasih, salam untuk semuanya. Jadikan musibah ini sebagai pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa waspada dalam setiap saat, karena peristiwa musibah seringkali terjadi tanpa diduga.